Selamat pagi semua. Anak-anak, apa kabar? Kabar baik, baik sekali. Kenapa? Karena pada hari ini Tuhan yang mengundang kita untuk hadir dalam perayaan Ekaristi ini. Tuhan mengundang kita untuk bersyukur kepadanya, berdoa, memuji, dan memohon daripadanya. Juga kita bahagia karena pada hari ini ternyata ada 32 anak-anak dalam Paroki Yesus Gembala Baik ini yang menerima tubuh dan darah Kristus. Itu makanya dalam perayaan Ekaristi ini kita bersama-sama anak-anak kita mendukung mereka supaya mereka menyatukan diri dan seluruh hidup mereka dengan Tuhan Yesus. Dan dalam perayaan Ekaristi ini kita juga bersama dengan anak-anak kita mendengarkan sabda Tuhan. Dan bacaan Injil yang kita dengar hari ini itu berbicara tentang kerajaan Allah. Nah, kalau kita mendengar baik-baik tadi, kerajaan Allah itu seumpama benih yang ditabur. Artinya apa? Kerajaan Allah yang seumpama benih yang ditabur di dalam tanah itu mengandung sesuatu yang hidup, bukan sesuatu yang mati. Memiliki daya kehidupan, kekuatan Allah untuk menghidupkan kerajaan Allah itu. Maka benih yang ditaburkan orang itu kecil sekali. Tetapi dalam perjalanan waktunya, perhatikan dalam bacaan Injil tadi, dengar baik-baik bahwa benih yang kecil itu kemudian mengeluarkan tunas, lalu tumbuh dan ternyata berbuah. Yang berikut, hal kerajaan Allah itu lagi diumpamakan dengan biji sesawi. Biji sesawi itu kecil, sama seperti benih yang ditaburkan orang di tanah. Tetapi kedua-duanya tumbuh, kedua-duanya hidup, memiliki cabang, menjadi besar, lalu burung-burung datang dan bersarang di dalamnya. Selain itu, biji sesawi yang sudah besar itu menjadi rempah-rempah yang mampu menyebarkan aroma yang enak, sehingga menarik untuk didekati, dan maunya berlama-lama di sana karena baunya harum membaui siapa saja yang dekat dengannya. Anak-anak yang terkasih, sampai di sini kita mesti mengatakan bahwa Tuhan Yesus kita itu hebat kan? Luar biasa. Tuhan Yesus the best. Mengapa? Anak-anak, kenapa Tuhan Yesus itu the best? Kenapa Tuhan Yesus itu luar biasa? Karena Dia memakai benih yang kecil, biji sesawi yang kecil, untuk menjelaskan tentang kerajaan Allah yang luar biasa hebat, terpenting dan menghidupkan manusia. Mengapa? Tuhan Yesus mau menunjukkan kepada kita proses pertumbuhan kerajaan Allah itu. Perhatikan baik-baik. Orang yang menabur benih, dia tidak tahu bagaimana mesti tumbuh kan? Hampir semua petani juga begitu. Tidak tahu bagaimana harus tumbuh, perhatikan kapan dia muncul tunasnya, enggak. Ternyata Tuhan punya kuasa untuk menumbuhkan benih itu. Tuhan punya kuasa untuk membesarkan biji sesawi yang kecil itu menjadi pohon besar, pohon berlindung, dan juga menjadi sesuatu yang menguatkan hidup
Tuhan punya kuasa agar kerajaan Allah menjadi tempat perlindungan anak-anak, perlindungan umat beriman, perlindungan kita semua. Tuhan Yesus memakai benih kecil dan biji sesawi untuk mengarahkan perhatian kita kepada kerajaan Allah yang mulia, besar, memiliki kekuatan untuk mengubah. Tuhan Yesus mau membuka pikiran kita untuk melihat perlawanan ini. Anak-anak, Tuhan Yesus mau menggunakan pikiran kita, perhatian kita untuk melihat perlawanan ini. Perlawanannya itu apa? Hal yang sepele di mata manusia, hal yang sepele di mata dunia. Biji sawi kecil sekali, benih itu kecil sekali, tetapi hal yang kecil, hal yang sepele di mata dunia itu hebat besar, penuh daya di mata Allah demi keselamatan kita. Anak-anak, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita sama-sama anak-anak kita datang ke gereja menghantar mereka untuk komuni pertama. Ini sudah tertunda berapa tahun ya? 2 tahun ya? 2 tahun. Begitu baru muncul COVID, tunda tahun 2020 kan? Dan akhirnya juga sebenarnya tanggal 6, tapi tunda pada hari ini. Lalu ada yang mengatakan, "Alah, kita gunakan banyak waktu, 2 tahun memanglah hanya untuk dapat hosti kecil." Tapi ingatkah kita pada perlawanan tadi? Benih kecil, biji sesawi kecil di mata kita, tapi dipakai begitu hebat, besar di mata Allah. Ingatkah kita kisah Musa yang turun dari Sinai, memakai percikan darah yang kecil untuk mengikat perjanjian umat Allah dengan umat Israel dengan Allah? Atau ingatkah kita dalam bacaan kedua tadi, darah domba, lembu jantan, dan percikan abu itu dapat menguduskan mereka yang dapat percikan. Dan betapa hebat, lebih dari itu, bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus kita terima setiap hari Minggu, dan hari ini anak-anak kita akan menerimanya. Itu menebus, itu menyelamatkan, menghidupkan untuk kekal, karena Yesus tinggal di dalam kita dan kita di dalam Tuhan Yesus. Hari Jumat yang lalu kan kita rekoleksikan, ya. Lalu saya tanya anak-anak, kenapa mau mati-matian berjuang 2 tahun mau komuni pertama? Gen, kau jawab apa kemarin? Memperoleh hidup yang kekal. Nasa, kau jawab apa kemarin? Enggak dengar. Buka. Untuk keselamatan yang kekal. Untuk mendapat keselamatan kekal. Katarina, kau jawab apa kemarin? Dipilih dan diangkat menjadi anak Allah melalui Kristus. Nikolaus, memperoleh keselamatan kekal, benar sekali. Dan saya beri tugas kemarin, coba baca Injil Yohanes bab 6 ayat 48 sampai dengan 58. Tuhan Yesus bersabda, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Barang siapa makan roti itu, ia akan hidup selama-lamanya." Wow, besar sekali, luar biasa. Hebat kan? Dan ini bukan baru kita yang menerimanya.
Ini sejak Yesus pada malam perjamuan terakhir memberikannya kepada para rasul, kita semua. Yang berikut, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Kita tinggal dalam Yesus. Dan kalau tinggal dalam Yesus, Yesus itu siapa? Yesus itu siapa? Tina, Yesus itu siapa? Yesus itu juru selamat. Kau tinggal dalam Yesus itu kau selamat. Hebat kan? Kita tinggal dalam yang lain itu akan mati. Tetapi tinggal dalam Yesus, engkau selamat. Setelah mati hidup lagi. Karena Yesus telah wafat di atas kayu salib, mati, pada hari ketiga bangkit, dan Ia membangkitkan setiap kita. Anak-anakku, calon komuni pertama, Bapak Ibu Saudara-saudari, sebenarnya kita bahagia bersyukur karena Tuhan Yesus dalam siara kehidupan kita di dunia ini, Tuhan Yesus memberikan kepada kita tubuh dan darahnya sebagai santapan dan kekuatan menuju kehidupan surgawi. Dalam hidup kita di dunia ini, Tuhan Yesus memberikan kepada kita santapan surgawi. Maka saya selalu mengulang-ulang kata-kata dari Mahatma Gandhi. Kata-kata Mahatma Gandhi, dia mengatakan begini. Dia kan itu kan orang Hindu kan? Benar kan? Tetapi dia bilang begini, saya setiap kali lihat orang-orang Katolik maju ke depan altar lalu menerima hosti kudus, saya bilang mereka ini adalah orang-orang yang paling beruntung. Kenapa? Mereka masih hidup di dunia tetapi makan makanan surgawi. Waduh, ini makanan para malaikat. Atau Santa Faustina yang mendapat penampakan dari Tuhan Yesus, yang Tuhan Yesus menampakkan diri dengan cahaya putih dan cahaya merah, dan dia mendapat penampakan dari Tuhan Yesus. Lalu kemudian dia selalu rindu untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Maka dia mengatakan demikian, dia mengatakan begini, kalau saja malaikat-malaikat itu mau iri hati padaku, pasti mereka iri hati ketika saya menerima tubuh dan darah Kristus. Karena ini memang makanan surgawi. Karena ini memang makanan para malaikat. Bapak Ibu Saudara-saudari dan anak-anakku yang terkasih dalam Kristus, setiap kali kalau kita datang dalam perayaan Ekaristi, kita menerima tubuh dan darah Kristus, kita komunio. Maka dalam masa pandemi seperti ini, orang begitu rindu sekali untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Rindu untuk bersatu dengan Kristus. Rindu untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Kita kalau sudah menerima tubuh dan darah Kristus, maka kita punya tanggung jawab, ya. Kita punya tanggung jawab. Kita punya tugas, yakni kembali dan diri kita ini menjadi roti bagi orang lain. Di rumah ikut masak, kerja, ikut cuci piring, belajar dengan sungguh-sungguh. Lihat teman yang kesulitan, kamu menjadi roti bagi dia, menolong dia. Lalu lihat teman yang mengalami kesulitan, yang dia mengatakan saya lapar karena enggak makan, kamu berusaha mencarikan roti untuk dia. Kamu menjadi roti untuk membuat dia kenyang, membuat dia kuat. Karena apa? Kita telah dikuatkan oleh Kristus. Kita membawa Kristus, Kristus hidup dalam diri kita. Karena itu anak-anakku terkasih, semoga santapan surgawi yang kamu terima hari ini, Kristus
menjadi perpanjangan tangan dalam dirimu. Hari Minggu cepat-cepat bangun tidur, jangan disiram dengan air dulu baru bangun, enggak baik. Pagi-pagi hari Minggu cepat-cepat ke gereja, bangun jam 6, jam setengah 7. Jangan dipanasi dengan balsem dulu baru bangun. Tetapi berusaha supaya cepat datang ke gereja karena rindu menerima tubuh dan darah Kristus. Semoga anak-anak diberkati, kita semua bersyukur karena Tuhan begitu mencintai kita semua. Amin.